Ya baik saudara, terima kasih Anda masih bersama dengan kami tentunya di obrolan pagi. Dan seperti janji Iwan tadi, di kesempatan hari ini sudah hadir dua tamu istimewa yang akan berbicara panjang lebar terkait dengan tema kita, yaitu pengurangan risiko bencana di Kota Yogyakarta. Sudah hadir beliau, ada Koordinator Bidang Pengembangan Program RPEB Kota Yogyakarta, ada Bapak Dr. Engineer Gregorius Sri Wuryanto MArch, dan juga ada Koordinator Bidang Advokasi Regulasi dan juga Kebijakan FPRB Kota Yogyakarta. Beliau ada Bapak Haris Syarif Usman SHMK. Langsung kita sapa beliau berdua di kesempatan hari ini. Selamat pagi Pak Haris dan juga Pak Greg, apa kabar? Selamat pagi, alhamdulillah sehat-sehat. Ya. Alhamdulillah sehat-sehat begitu ya. Nanti panggilannya Bapak atau Mas ini? Mas aja. Mas aja. Baik, alhamdulillah selalu diberikan semangat ya Bapak ya, Pak Haris dan juga Pak Greg ya. Ini luar biasa kalau kita berbicara soal tema kita gitu kan, pengurangan risiko bencana di Kota Yogyakarta. Padahal kalau kita ngelihat Kota Yogyakarta itu sebagai kota yang insya Allah kedepannya sampai dengan besok-besok tetap adem ayem, tidak ada bencana begitu ya Bapak ya. Nah, pengurangan risiko bencana di Kota Yogyakarta. Kita ke Pak Haris dulu, begitu adalah Koordinator Bidang Advokasi Regulasi dan juga Kebijakan FPRB Kota Yogyakarta. Pak Haris, kalau berbicara di bidang Bapak begitu ya, Koordinator Bidang Advokasi Regulasi dan juga Kebijakan kayak gitu. Ini bisa dijelaskan sedikit nih Bapak, ini terkait dengan FPRB di Kota Yogyakarta. Di bidang Bapak atau peran Bapak sendiri, mau silakan. Terima kasih Mas Iwan, Pak Greg, sahabat saya. Jadi sungguhnya FPRB Kota Jakarta ini kan baru dilahirkan ya, ibarat bayi itu baru berusia 6 bulan. Tapi alhamdulillah kita sudah garcep ya, gerak cepat dengan mengadakan berbagai kegiatan agar kemudian masyarakat paham bahwa memang di Kota Jakarta sudah ada forum pengurangan risiko bencana. Nah, keterkaitan dengan FPRB Kota Jakarta ini adalah mitra strategis untuk pemerintah daerah khususnya dan juga BPBD Kota Jakarta dalam rangka melaksanakan kegiatan pengurangan risiko bencana untuk mencapai Jogja yang tangguh dan pembangunan yang berkelanjutan. Nah, saya di bidang kebijakan, kemudian juga advokasi, regulasi. Tugas kami di sini adalah memberikan masukan kepada BPBD khususnya dan pemerintah kota terkait dengan kebijakan-kebijakan yang harus dilakukan, bagaimana agar hal-hal yang aturan-aturan ataupun SOP yang harus dilakukan agar kemudian pembangunan di Kota Yogyakarta itu berlandaskan pada PRB, pengurangan risiko bencana, sehingga apapun yang direncanakan, maka landasan utamanya adalah ini, pengurangan risiko bencana, sehingga ketika terjadi bencana itu kita sudah siap. Baik. Sudah direncanakan, sudah disiapkan, sudah masyarakat juga paham, dan ini juga butuh dengan stakeholder yang lain, pentahelik ya, kita menggandeng dengan akademisi, kemudian dengan dunia usaha, pers, OPD dan sebagainya, begitu Mas Iwan. Baik, jadi memang harus ada kolaborasi juga begitu ya Pak Haris ya. Betul sekali. Baik, ini kalau Pak Haris kan terkait dengan Koordinator Bidang Advokasi Regulasi dan Kebijakan begitu. Artinya bahwa memang sudah ada regulasi juga dari pemerintah untuk bisa diterapkan begitu atau bagaimana? Kalau regulasi kan sudah ada undang-undangnya juga, ada PP-nya, ada perdanya juga. Nah, yang diinisiasi di Jogja, daerah istimewa Jakarta ini adalah perda tentang pengurangan risiko bencana yang sudah berjalan, tinggal nanti fixnya public hearing dan kemudian bisa disahkan begitu. Ya, kita di situ berperan sangat aktif. Kita memberikan masukan agar perda yang nanti disahkan itu memang betul-betul mampu menjadi istilahnya pegangan kita di dalam pengurangan risiko bencana untuk mendukung Jogja tangguh dan Jogja yang pembangunannya terus berlanjut di kemudian hari. Baiklah, jadi artinya bahwa sudah ada perdanya dan tinggal ya, baru digodok. Oh baik, emang belum disahkan begitu Pak Haris? Belum. Kirim, kita masih beri masukan banyak gitu, termasuk beliau Pak Greg ini ilmuwan. Jadi mungkin masyarakat juga nanti bisa memberikan masukannya pada DPD DIY. Terkait dengan perda yang nanti akan disahkan begitu ya. Baik, kita ke Pak Greg nih Bapak, selaku Koordinator Bidang Pengembangan Program RPRB Kota Yogyakarta. Pak Greg, tadi Pak Haris sudah mengungkapkan ya bagaimana regulasi nanti bakalan dihadirkan untuk pengurangan risiko bencana yang di Kota Yogyakarta. Nah, kalau di bidang Pak Greg sendiri kan Koordinator Bidang Pengembangan Program RPRB Kota Yogyakarta, ini bisa dijelaskan juga Bapak terkait dengan sistem dan juga mekanisme terkait dengan kerjanya di bidang Bapak itu yang bagaimana? Oke, sebelumnya selamat pagi Mas Iwan dan para pemirsa RUP-TV yang terkasih ya, dimanapun berada. Baik, jadi tadi sudah disampaikan Pak Haris tentang FPRB kita. Memang ini
pekerjaan yang sudah agak lama harusnya dilakukan. Kita termasuk yang baru ya Pak, di Kita Bantul, Gunung Kidul udah punya, eksis. provinsi juga udah punya. Nah ini karena ini kita sudah agak ketinggalan, sementara kota Jogja ini juga menjadi satu ikon nasional gitu ya, destinasi wisata unggulan, dan kita berada di titik posisi yang sebenarnya kalau secara alam itu kita dekat dengan Merapi. Jadi teman-teman tahu bahwa ya itu anugerah, tapi juga menjadi satu tantangan sendiri. Merapi ini kan selalu rutin ini memberikan anugerahnya. Nah selain itu juga kita masih punya beberapa potensi bencana seperti iklim yang berubah, kemudian juga di beberapa daerah bagian itu juga tanah longsor ya di Ponorogo itu. Nah khususnya di kota Jogja ini juga perhatian kita terhadap bencana itu cukup banyak sebenarnya, karena itu pusat pemerintahan juga, ada ikon kebudayaan juga. Nah FPRB ini gerak cepat tadi benar, jadi yang kami lakukan dan sudah kami lakukan itu adalah berkoordinasi dengan multi helix ya, multi pihak yang memang memiliki kepentingan dan terdampak langsung. Ya praktis semua masyarakat terdampak, cuma dalam hal ini kami berusaha untuk berkoordinasi dalam rangka membangun trust. Trust ini menjadi satu pijakan pondasi utama untuk terbentuknya kolaborasi. Jadi kayak dunia bisnis ya, dunia bisnis itu mereka punya semacam manajemen risiko. Cuma mereka kadang-kadang bingung juga mau kemana menyampaikan permasalahan mereka. Nah FPRB inilah menjadi salah satu hub atau ruang di mana masyarakat yang membutuhkan koordinasi bisa saling memberikan informasi, dan ujungnya nanti pada kolaborasi di level operasional ketika kita menghadapi bencana yang kita nggak minta ya. Baik. Semacam itu. Jadi kami sedang banyak berdiskusi, kemudian program apa yang sekiranya tepat untuk di saat mitigasi. Jadi FPRB ini khusus untuk memitigasi ya, jadi mengurangi risiko. Kalau pas kejadian itu banyak pihak yang sudah bergerak dan mempunyai kompetensi dan peran yang memang di bidang itu ya. Tapi FPRB ini khususnya untuk mengurangi risiko. Jadi kami di tahap, kalau siklus bencana itu kan ada 4 tahap ya. Yang pertama itu ketika kejadian itu tahap responsif atau tanggap darurat, kemudian tahap rekonstruksi, rehabilitasi, pemulihan kondisi, kemudian tahap mitigasi. Nah, ini tahap kita mengevaluasi kejadian, kemudian kedepannya untuk merencanakan pengurangan risikonya. Baru yang kemudian tahap persiapan atau preparedness, kalau siapa tahu akan terulang. Baik. Yang sama. Baik, Pak Greg. Ini tadi sempat dijelaskan juga bahwa di kota Yogyakarta itu kan belum lama juga gitu kan hadirnya. Sedangkan di provinsi sudah ada, di Kabupaten Bantul sudah ada, Gunung Kidul sudah ada. Ini kenapa dengan kota Yogyakarta kok baru belakangan ini disahkan atau bagaimana ini? Monggo silakan. Oh iya Pak Aris, monggo silakan Pak Aris. Ya sesungguhnya kita ya masyarakat itu juga sudah mengusulkan dari PMI juga dari komunitas-komunitas, kenapa kok Jogja belum ada wadah atau platform terkait dengan PRB begitu ya. Alhamdulillah mungkin didengar begitu ya, sehingga diadakanlah kongres PRB yang kemudian melahirkan pengurusan yang baru dan baru dilantik bulan Desember oleh Bapak PJ Wali Kota. Dan alhamdulillah juga kita langsung banyak membuat kegiatan FGD juga workshop dan sebagainya untuk bagaimana membangunkan masyarakat. Ayo, dan OPD juga dunia usaha dan yang lainnya yang berkompeten, yang punya kepentingan, ayo kita sokong bareng-bareng PRB Kota Jakarta ini agar Jogja ini benar-benar nanti tangguh ketika terjadi bencana dan pembangunan terus berkelanjutan. Baik, dengan belum lama juga banyak program sudah berjalan juga begitu ya Pak Aris. Ini kalau dari Desember baru digerakkan begitu kan FPRB ini, secara umum bagaimana sih situasi terkait dengan pengurangan risiko bencana di Kota Yogyakarta selama ini? Iya, kalau namanya juga bencana kan kita nggak tahu nih Mas. Oleh karena itu memang kemudian harus ada wadah yang mengkoordinasikan bagaimana ke depan agar ketika sebelum terjadi bencana kita sudah meminimalisir risikonya. Ini harus ada, karena kalau tidak maka kita akan gagap loh, kayak gempa itu, COVID juga ya kan, kita belum ada PRB, belum ada
bagaimana kontingensi harus dibuat agar kemudian persiapan-persiapan langkah-langkah apa yang akan dikerjakan. Ini kan multifungsi toh, multisektor, stakeholdernya pentaheli itu harus dikoordinasikan benar, kalau tidak ya gagap betul nanti. Jadi tidak siap dengan kejadian seperti itu. Baik, Walaupun mungkin sudah ada BPBD, sudah ada pemerintah, tapi kan namanya bencana kan mendadak. Gitu. Betul. Kalau bukan mendadak, direncana itu bukan bencana namanya. Baik, dari Pak Greg ada tambahan Bapak, monggo silakan. Jadi memang apa ya, cara berpikir atau bersikap untuk mengurangi risiko itu belum populer mungkin ya. Jadi orang masih reaktif. Kalau tanggap darurat di Jogja ini udah hebat itu. Jadi kita punya FKTB juga ya, forum Kampung Tangguh Bencana. Kemudian banyak sekali komunitas relawan yang di Jogja nih, For Jogja. Gitu. Jadi kalau urusan ketika terjadi bencana itu kita juara pasti. Cuma memang kesadaran untuk melakukan studi atau mungkin kajian atau mungkin juga persiapan mengurangi risiko atas kejadian yang kita tidak inginkan. Mungkin karena watak orang Jogja yang masuk bencana harus dipikirkan, karena kan seperti apa ya, mengundang bahwa bencana itu harus terjadi, kan nggak seperti. Jadi mungkin ini tradisi berpikir yang atau sikap yang mungkin perlu dikoreksi, dan saya kira ini sudah menjadi satu kesadaran bersama bahwa mitigasi itu menjadi satu hal yang mutlak dibutuhkan ya, sebagai kota yang akan terus, dan tadi disebutkan sebagai kota yang tangguh, itu memang harus mitigasi menjadi salah satu jiwanya. Baik, jadi satu rangkaian juga yang memang harus dipelajari juga. Betul, begitu ya Pak Greg ya. Nah, Bapak kan sebagai koordinator bidang pengembangan program RPRB Kota Yogyakarta. Nah, selama ini tantangan yang dihadapi apa Bapak terkait dengan program-program yang sudah berjalan? Ya, itu tadi salah satu adalah literasi tentang bencana. Jadi bangsa kita itu kan bangsa pelupa kadang-kadang. Jadi peristiwa bencana besar gempa Jogja tahun 2006 yang itu mengubah mindset dan perspektif orang tentang taruhlah konstruksi, karena saya di bidang arsitektur Mas. Jadi dulu orang membangun kan pikirnya ya sudah tradisi seperti ini. Dia tidak melakukan mitigasi kalau terjadi goncangan akibat taruhlah gempa gitu ya. Sehingga ketika itu banyak rumah yang runtuh gitu ya. Karena memang tidak layak untuk di daerah yang punya potensi gempa. Nah, dari sana mulai muncul gerakan untuk mengubah struktur rumah, pemahaman literasi tentang rumah yang tangguh, yang dibilang tahan gempa. Maksudnya itu adalah rumah itu bisa bertahan selama terjadi goncangan, walaupun tidak selamanya bertahan, kan juga kalau gempanya besar juga pasti akan runtuh. Cuma penghuninya itu masih sempat melarikan diri atau mengevakuasi gitu ya, dievakuasi. Itu yang disebut sebagai rumah tahan gempa. Nah, tadi kembali ke sikap lupa itu harus selalu diingatkan, karena begitu udah lama tidak terjadi bencana itu terus hidupnya udah seolah-olah aman. Baik. Nah, persiapan terhadap bencana yang mungkin besar itu masih dibutuhkan. Nah, di sanalah butuh literasi. Kayak kemarin sempat tempo hari di beberapa waktu kita heboh dengan megatrust itu ya. Ada diduga kan ada siklus gempa yang cukup signifikan, itu yang daerah kita termasuk daerah yang masuk list gitu ya. Nah, itu kan sempat ramai, tapi kemudian ya biasa kita tertutup oleh berita sosial, politik, ekonomi gitu, sehingga hal yang seperti ini tergeser, kurang viral lagi gitu. Ya, demikian. Jadi kami literasi, kemudian yang berikutnya adalah kolaborasi. Nah, kami sudah mencoba mendekati teman-teman dari bisnis, pelaku usaha, karena kalau terjadi bencana itu mereka berdampak, dan berdampaknya sistemik, karena banyak orang menaruh mungkin nafkahnya juga dari dunia usaha ya. Jadi teman ini ya, Helix inilah yang termasuk salah satu yang kami prioritaskan untuk sama-sama lah ini demi ketangguhan masyarakat dan juga dunia usaha, kita sama-sama untuk menuju kota yang tangguh. Jadi ini juga akan membantu teman-teman pengusaha ini menciptakan iklim investasi yang tetap bisa ada trust. Kalau enggak kan mereka takut di Jogja, wah jangan. Betul, Jogja, iya. Ada potensi. Jadi literasi itu juga dampaknya pada pemahaman bahwa investasi masih tetap bisa dilakukan di kota kita. Nah, itu baru 2 tahap. Kemudian rencana kami sih memang akan membentuk mendesain platform kolaborasi yang sifatnya lebih konkret dan operasional.
operasional itu tidak cuma disampaikan di forum-forum kayak gini, tetapi sungguh menjadi satu sistem yang semoga juga secara kebijakan juga dinaungi. Baik. Jadi secara regulasi itu ada sifatnya mandatori gitu ya, sehingga semua pihak itu benar-benar bergerak bukan karena itu dituntut oleh pemerintah, tapi menjadi kesadaran. Tapi sungguh bagus kalau secara regulasi juga dinaungi. Jadi kita ada kepastian hukum, kemudian kepastian bahwa kolaborasi ini benar-benar akan terwujud. Baik, jadi ketika jalan tidak takut lagi begitu. Betul. Ya. Baik, Pak Agri dan juga Pak Haris, kita akan jeda dulu untuk commercial break, dan untuk Anda saudara tetap bersama dengan kami ya. Tema kita pengurangan risiko bencana di Kota Yogyakarta, masih bersama dengan beliau, ada Koordinator Bidang Pengembangan Program FPIB Kota Yogyakarta, dan juga Koordinator Bidang Advokasi, Regulasi dan juga Kebijakan FPIB Kota Yogyakarta. Kami akan segera kembali tentunya di obrolan pagi.